Welcome back to my channel bersama Tidak Dilaroste. Kali ini ada kenalan Mas dari Lombok. Nanti akan saya kupas keluh kesahnya gimana sih kerja di Taiwan. Ikuti terus. Sebelum nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di channelnya Tidak Dilaroste. Oke guys, kali ini yang tadi yang saya bilang bahwasanya ini masnya dari Lombok ya mas ya? Iya, dari Lombok. Dari Lombok, udah berapa tahun mas di sini mas? Alhamdulillah mau 4 tahun. 4 tahun. Kerja di pabrik apa ini? Pabrik Wanghong Aluminium. Aluminium ya? Aluminium. Aluminium. Iya. Oke, selama 4 tahun gimana sih kerja di pabrik aluminium itu, gimana sih? Enak apa suka dukanya gimana kerja di aluminium itu? Ya suka dukanya ya semua ada. Rasa capeknya ada, rasa kesannya ada, rasa nikmatnya terima uangnya ada. Ya itulah indahnya Taiwan. Indahnya Taiwan, sahnya Taiwan ya? Sahdunya Taiwan. Oke, ini dari, kalau boleh tahu namanya siapa mas? Ini dari Lombok ini? Mas Is. Mas Is Iya. dari Lombok ya. Ini Iya. udah 4 tahun di sini. Tapi saya salut dengan beliau, bahwasanya dia dengan kehidupan yang apa adanya, yang penting dia di sini di Taiwan kerja. Karena Mas Is ini di Indo juga punya keluarga, punya anak, juga punya istri. Tapi yang saya salut, dia tetap walaupun dengan kerja mungkin yang capek, tapi dia tetap semangat. Ada nggak suatu pengalaman di pekerjaan mungkin terjadi kecelakaan atau apapun yang mungkin dengan Anda rasakan? Ada nggak, pernah mengalami nggak kecelakaan? Ada. Mhm. Suatu kecelakaan yang aku alami waktu baru-baru nyampe di Taiwan. Ya. Kurang lebih setahunan. Ya. Ini Oh ini ya. bekas jari saya kena jepit aluminium. Aku kena jahit 12 jahitan. Sampai berapa minggu, kurang lebih 1 bulanan nggak disuruh kerja, makan tidur, terima full gaji 1 bulan. Oke. Ini buat teman-teman bahwasanya ini masnya ini kemarin itu mengalami kecelakaan, tapi dapat dispensasi yaitu istirahat 1 bulan ya mas ini. 1 bulan istirahat, tetapi tetap gaji full. Tapi untuk biaya operasi, untuk biaya ini yang menanggung siapa ini? Semua itu ditanggung pihak pabrik. Nah ini buat teman-teman, ini Nggak dari ada pabriknya ini gimana? Gajingan 1 sele pun nggak ada, semua ditanggung. Oke, ini pabriknya mungkin bagus karena mungkin ada yang nggak sama juga ya, ada yang nggak sama. Itu biasanya ada yang nanggung biasanya kita sendiri, ada sedikit pabrik lain yang mungkin hanya berapa persen. Tapi ini dari Mas Es ini perusahaannya, yaitu apapun yang terjadi kecelakaan, walaupun ringan atau apapun, semuanya ditanggung dari pabrik. Nah inilah makanya buat teman-teman, ini suatu pembelajaran. Kalau terjadi apa-apa, semuanya ditanggung dari pabrik atau dari lopan atau dari perusahaan. Kenapa? Karena kita di sini dilindungi yang namanya asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan. Nah, asuransi kecelakaan itu, entah itu kecelakaan ringan, entah itu kecelakaan berat, semuanya itu ditanggung dari asuransi tadi. Yang pertama asuransi, yang kedua dari pihak lopan atau majikan. Nah, ini mohon bisa dimengerti. Ini adalah suatu pengalaman dari Mas Is yang asalnya dari Lombok, tapi dia nikah dengan orang mana mas? Banyuwangi, Jawa. Dari Ngawi ya? Ngawi. Oh ini dia, tapi orang Lombok, punya istri orang Jawa, yaitu orang Ngawi. Nah makanya perbedaan ras itu tidak menyurutkan mas ini untuk mencari jodoh. Tapi alhamdulillah, walaupun dia orang Lombok, tapi dia punya jodoh orang Jawa, yaitu dari Ngawi. Selama di Taiwan ini kita kan yang namanya kan punya
punya penghasilan. Nah, dari 4 tahun selama di sini ini membuahkan hasil apakah yang mungkin di rumah punya apa? Ini sebagai motivasi teman-teman kita. Jangan hanya di Taiwan kita hanya cuma kerja, hanya cuma mencari hiburan, tapi tetap kita mencari uang. Apa sih hasil selama di Taiwan ini selama 4 tahun? Menghasilkan apa aja? Oke, selama saya bekerja dalam 4 tahun di Taiwan, hasilnya lumayan. Lumayan ya? Lumayan ada dan lumayan menerima orang di rumah. Nah, gitu. Saya bangun rumah udah lumayan total selesai, habis biayanya kurang lebih 270-an juta. Wah, ini 270 juta loh, ini Terus rumah nih. Terus ada lagi? beli tanah segala macam, Iya. ada biaya keluarga, Iya. orang tua, Nah, cukup lumayan ada Ada ya? hasilnya di Taiwan dalam 4 tahun. nah 4 tahun. Ternyata Mas Is ini selama 4 tahun dia rencen. Kenapa saya bilang rencen? Dia kerja sangat rajin. Dia bisa dalam waktu 4 tahun berjalan dia udah bisa membangun rumah kan. Bisa membangun rumah itu sekitar 270 juta. Tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu dengan kehidupan Mas Is ini bisa dalam 4 tahun karena ada sedikit yang mungkin selama 4 tahun tidak bisa menghasilkan uang segitu. Karena apa? Mungkin dari pengeluaran dari kita kehidupan sehari-hari di Taiwan itu gimana ya, kehidupan sehari-hari itu gimana sih menurut Mas Is yang Anda alami dengan makanan dan kebutuhan itu gimana sih secara kita memperhitungkan pemasukan kita gaji dengan pengeluaran itu gimana caranya gitu? Ya di sini kalau datang di sini cari uang kerja, apabila kita nggak boleh simpan ataupun tabungan itu nggak ada hasil sama sekali. Tapi alhamdulillah Yeah. dalam hal 4 tahun bisa tabung, bisa jaga pola makan, kehidupan sehari-hari harus kita Perhitungkan ya. perhitungkan dari Nah. situ. Oke, makanya buat teman-teman ini dalam motivasi ini Mas TKL atau dari formal dari perusahaan dia benar-benar menghitungkan gimana sih pengeluaran di Taiwan, karena di Taiwan ini kalau kita nggak menjaga pengeluaran otomatis itu tadi Taiwan itu tidak seindah yang kita bayangkan ya kan. Walaupun kita begini kita tetap dengan pengeluaran kita memaksimalkan untuk bisa menabung. Karena apa? Kita nggak selamanya hidup di Taiwan. Jangan hanya kita berandai dalam 1 bulan kita segini. Tapi lambat-lambatnya kalau kita tidak bisa menghandle keuangan, itu namanya sama aja. Karena saya selalu dengan Mas Is ini asal dari Lombok, tapi dia dalam waktu 4 tahun itu dia bisa membangun rumah itu kurang lebihnya 270. Ini rumah aja, ini belum yang lainnya. Tapi untuk masalah sawah itu apapun mungkin ada. Yang penting bisa membahagiakan keluarga yang ada di Indonesia. Ini yang terus kata-kata terima kasih udah membuat motivasi kita buat teman-teman yang ada di Taiwan dimanapun. Satu kata pesan buat Mas Is untuk teman-teman kita yang ada di Taiwan, tips untuk sukses itu gimana sih? Tim untuk sukses harus rajin Ya. kerja dan sambil ibadah, jangan lupa sholat Oke. bila ada waktu. Oke, terima kasih. Yaitu motivasi, yaitu yang pertama kita kerja, dan jangan lupa berdoa. Yang paling utama adalah walaupun kita kerja di negara orang, yaitu kita jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Ada lagi Mas? Oke. Apabila ada teman yang kabur Iya. ataupun yang nggak mampu kerja dalam sesuatu hal yang dilakukan sehari-hari, Iya. tolong jangan kabur. Nah, ini. Apabila kabur ditangkap polisi, pulang menyesal, ataupun kecelakaan ataupun jatuh dari lantai atas, Iya. itu nggak ada risiko sama sekali. Iya. Tolong jangan main kabur. Oke. Intinya pokoknya
buat teman-teman, sesulit apapun di sini jangan pernah kita untuk kabur, karena kaburan itu sangat sulit. Suatu misal terjadi apa-apa di kita dari pihak agensi, dari apapun, tidak ada tanggung jawab. Makanya pesan buat teman-teman, walaupun apapun kita, resiko apapun, dengan kerjaan yang mungkin nggak sesuai, nggak apapun, kalau bisa ganti majikan atau ganti agent, itu solusi. Betul. Ya, karena ketika kita kabur itu jalan kita mungkin yang saya bilang nggak sama. Ada yang kaburan, ada yang enak, ada yang enggak. Nah, Semua nasib. karena kaburan itu tidak ada perlindungan dari pemerintah. Ingat itu. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman. Ini adalah curhatan dari Mas Is yang asal dari Lombok, yang bisa memotivasi teman-teman kita untuk menjadi sukses. Sekali lagi, sampai di sini Tidak lucu mengucapkan terima kasih. Salam sukses untuk pejuang devisa negara. Jangan lupa subscribe Channel tidak Dilarosti. dilarang. Oke, mantap. Just.